Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razi Muhammad Al-Farisi dari jurusan Teknik Elektro 2019 kelas C. Di sini saya akan membahas materi Fisika Dasar 2 bab 7 yaitu tentang GGL induksi dan induktansi. Pembahasan yang pertama adalah flux magnetik. Berdasarkan gambar berikut, jika dalam suatu ruang terdapat medan magnet, jumlah garis gaya yang menembus permukaan dengan luas tertentu bisa berbeda-beda tergantung pada kuat medan magnet dan juga sudut antara medan magnet dengan vektor permukaannya. Flux magnetik mengukur jumlah garis gaya yang menembus permukaan. Flux magnetik didefinisikan sebagai Pi sama dengan integral B vektor dikali dA vektor sama dengan integral BdA cos theta, dengan theta adalah sudut antara B vektor dengan dA vektor. Jika pada suatu permukaan besarnya medan magnet konstan, maka didapatlah Pi sama dengan B integral dA cos theta. Dan juga apabila jika pada permukaan suatu sudut antara P vektor dengan dA vektor selalu konstan, maka cos theta dapat dikeluarkan dan diintegralkan, maka diperolehlah Pi sama dengan B cos theta integral dA. Nah, apabila diuraikan dari persamaan tersebut, maka hasil akhirnya adalah B vektor dikali A vektor. Yang kedua adalah hukum Faraday. Hukum ini menyatakan bahwa apabila terjadi perubahan flux dalam suatu loop, maka akan dihasilkan gaya gerak listrik atau tegangan listrik induksi yang berbanding lurus dengan laju perubahan flux. Berdasarkan gambar berikut, maka dapat disimpulkan bahwa yang pertama, ketika batang magnet didorong mendekati kumparan, maka kuat medan magnet yang ada dalam rongga kumparan bertambah. Akibatnya flux magnetik yang dikandung kumparan bertambah yang mengakibatkan muncul GGL induksi. Hal ini karena adanya arus yang diukur oleh ampere meter. Yang kedua, ketika batang medan magnet didiamkan, maka tidak ada perubahan kuat medan dalam rongga kumparan. Akibatnya flux magnetik yang dikandung kumparan tidak berubah sehingga tidak ada GGL induksi yang muncul. Nah, hal ini dikarenakan tidak adanya arus yang diukur oleh ampere meter. Yang ketiga adalah ketika batang medan magnet ditarik keluar dari kumparan, maka kuat medan magnet yang ada dalam rongga kumparan berkurang. Akibatnya flux magnetik yang dikandung kumparan berkurang sehingga muncul GGL induksi. Hal ini disebabkan karena adanya arus yang diukur oleh ampere meter. Secara matematikanya, hukum ini dapat ditulis sebagai sigma sama dengan negatif N dP per dt, dengan sigma adalah gaya gerak listrik GGL induksi dan N jumlah lilitan kumparan. Tampak berdasarkan rumus tersebut, besarnya GGL yang dihasilkan bergantung pada berapa cepat perubahan flux berlangsung. Hal ini bukan bergantung pada berapa nilai flux saat itu. Juga makin banyak lilitan pada kumparan, maka makin besar GGL induksi yang dihasilkan. Ketiga adalah hukum Lenz. Pada hukum Faraday hanya mengungkapkan besarnya GGL induksi yang dihasilkan ketika terjadi perubahan di flux magnetik dalam suatu loop, tetapi arah arus induksi dalam suatu loop tersebut tidak diungkapkan secara detail dalam hukum tersebut. Nah, maka arah arus induksi yang dihasilkan itu diungkapkan oleh hukum Lenz yang bunyinya adalah arah arus induksi dalam suatu kumparan adalah sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkan arus tersebut
melawan perubahan fluks penyebabnya. Jadi makna pernyataan hukum ini adalah yang pertama, jika fluks yang menyebabkan GGL makin lama makin besar, maka arah arus induksi harus sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkannya memperkecil fluks tersebut. Ini hanya mungkin jika arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi berlawanan dengan arah medan yang diterapkan pada loop. Yang kedua, jika flux yang menyebabkan GGL makin lama makin kecil, maka arus induksi harus sedemikian rupa sehingga medan magnet yang dihasilkannya memperbesar flux tersebut. Ini hanya mungkin jika arah medan magnet yang dihasilkan arus induksi searah dengan arah medan yang dihasilkan pada loop. Berdasarkan gambar berikut, yang ke-1, jika medan magnet yang menembus flux nilainya sedang berubah dari kecil ke besar, maka flux dalam loop makin besar. Berdasarkan hukum Lenz, arah arus induksi harus memperkecil flux ini. Ini terjadi jika arus induksi menghasilkan medan arah ke bawah. Agar dihasilkan medan ke arah bawah, maka dengan menggunakan aturan tangan kanan, arah arus induksi harus searah putaran jarum jam. Nah, atau pada hambatan arus mengalir dari B ke A. Yang kedua, jika medan magnet yang menembus flux nilainya sedang berubah dari besar ke kecil, maka flux dalam loop makin kecil. Berdasarkan hukum Lenz, arah arus induksi harus memperbesar flux ini. Ini terjadi jika arah arus induksi menghasilkan medan arah ke atas atau sama dengan arah medan yang diterapkan. Agar hasilnya medan ke arah ke atas, maka dengan menggunakan aturan tangan kanan, arah arus induksi harus berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Pada hambatan, arus mengalir dari A ke B. Yang keempat adalah dinamo. Dinamo terdiri dari sebuah kumparan yang bergerak dalam medan magnet tetap. Di bagian luar dinamo ada bagian yang dapat disentuhkan atau dilepaskan dari roda sepeda. Bagian tersebut berhubungan dengan kumparan di dalam dinamo. Ketika bagian ini disentuhkan ke roda sepeda, maka bagian tersebut berputar mengikuti putaran roda sepeda tersebut, sehingga kumparan di dalam dinamo tersebut akan berputar. Akibatnya, flux yang mengandung di kandung kumparan berubah-ubah. Perubahan flux tersebut menghasilkan PGL induksi yang pada akhirnya mengalirkan arus kepada lampu, dan lampu akhirnya menyala. Di siang hari kita melepaskan kontak dinamo dengan roda sepeda sehingga lampu tidak menyala pada siang hari. Pada prinsipnya, berdasarkan gambar berikut, kumparan pada gambar X, Y, W, X dapat berputar dalam medan magnet tetap. Panjang sisi-sisi kumparan adalah A dan B. Akibatnya berputaran, maka luas penampang kumparan yang tegak lurus medan magnet berubah-ubah sehingga terjadi perubahan flux yang dikandung kumparan tersebut. Nah, luas kumparannya adalah A besar sama dengan AB. Akibatnya perputaran kumparan, maka proyeksi luas kumparan dalam arah tegak lurus medan magnet hanya A aksen sama dengan AB sin theta. Dengan demikian, flux magnetik yang dikandung kumparan tiap saat adalah Pi sama dengan B dikali A aksen sama dengan B dikali AB sin theta. Yang kelima adalah induktansi. Jika solenoid tersebut dialiri arus yang searah, maka beda potensial antara dua ujung solenoid hampir nol karena tegangan sama dengan perkalian arus dan hambatan solenoid. Tetapi jika solenoid dialiri arus yang berubah-ubah terhadap waktu, maka sifat solenoid akan berubah. Karena sifat solenoid arus berubah-ubah terhadap waktu, maka kuat medan magnet pun pada solenoid tersebut
akan berubah-ubah karena luas penampang solenoid tetap, maka flux magnetik yang dikandung solenoid berubah-ubah juga terhadap waktu. Berdasarkan hukum Faraday, maka solenoid menghasilkan GGL induksi. Dengan demikian, ketika dialiri arus yang bolak-balik, maka muncul tegangan antara dua ujung solenoid. Tegangan ini tidak muncul ketika solenoid dialiri arus. Berdasarkan gambar berikut ini, pada gambar yang berada di sebelah kiri, jika dialiri arus DC, tidak muncul tegangan antara dua ujung solenoid. Sedangkan pada gambar yang di ujung kanan, jika solenoid dialiri arus AC, maka muncul tegangan antara dua ujung solenoid. Yang keenam adalah GGL antara dua ujung solenoid. Kuat medan magnet dalam rongga solenoid adalah B sama dengan U0 dikali N dikali I. Jika luas penampang solenoid A, maka flux magnetik solenoid adalah P sama dengan B dikali A sama dengan U0 dikali N dikali I dikali A. Oleh karena itu, berdasarkan hukum Faraday, GGL induksi yang dihasilkan solenoid adalah sigma sama dengan min N dP per dt sama dengan min N D dalam kurung U0 dikali N dikali I dikali A per dt sama dengan min N U0 dikali N dikali A dL per dt. Dengan N adalah jumlah kumparan solenoid, tampak bahwa GGL induksi yang dihasilkan berbanding lurus dengan laju perubahan arus. Untuk arus DC, maka DI per dt sama dengan 0, sehingga GGL induksi yang dihasilkannya adalah 0. GGL induksi hanya ada jika arus yang mengalir berubah-ubah terhadap waktu, sehingga DL per dt-nya adalah tidak sama dengan 0. Tanda minus pada persamaan yang tadi menyatakan bahwa polarisasi GGL yang dihasilkan melawan laju perubahan arus ini bersesuaian dengan ungkapan yang ada pada hukum Lenz. Jika arus yang mengalir pada solenoid makin besar, dL per dt lebih besar 0, maka polarisasi GGL harus menghasilkan arus yang melawan arus penyebab ini, dan sebaliknya, jika arus yang mengalir pada solenoid makin kecil, dL per dt lebih kecil dari 0, maka polarisasi GGL harus menghasilkan arus yang searah arus penyebab ini. Yang ketujuh adalah induktansi diri. Kita definisikan besaran yang bernama induktansi diri L besar yang memenuhi hubungan sigma sama dengan min L dI per dt dengan membandingkan persamaan pada gambar dengan persamaan sigma sama dengan min L dI per dt, maka diperolehlah bentuk induktansi yang mana adalah L sama dengan N besar dikali U0 dikali N kecil dikali A. Jika L adalah panjang solenoid, maka kita dapat menulis N kecil sama dengan N besar per L. Dengan demikian, kita peroleh bentuk lain ungkapan induktansi diri sebagai berikut. L besar sama dengan N besar kuadrat dikali U0 dikali A per L kecil. Nah, jadi satuan induktansi adalah Henry atau disingkat dengan H besar. Yang kedelapan adalah induktansi bersama. Induktansi bersama memerlukan dua solenoid atau lebih. Induktansi bersama memperhitungkan efek satu solenoid terhadap solenoid lainnya. Berdasarkan gambar berikut, pada gambar yang berada di sebelah kiri, solenoid pertama dialiri arus I1 yang berubah-ubah terhadap waktu. Akibatnya, medan magnet yang dihasilkan solenoid tersebut berubah-ubah. Sebagian medan magnet ini masuk ke dalam rongga solenoid kedua.
sehingga menghasilkan fluks pada solenoid keduanya. Nah, karena medan magnet berubah-ubah, maka fluks magnetik pada solenoid kedua juga berubah-ubah. Akibatnya, pada solenoid kedua muncul GGL induksi. Nah, misalkan medan magnet yang dihasilkan solenoid pertama adalah B1, maka medan magnet yang menembus solenoid kedua berbanding lurus dengan B1 atau B2 hingga B1. Tentu saja medan magnet yang dihasilkan di rongga medan magnet kedua lebih kecil daripada medan magnet di rongga solenoid pertama, karena ada sebagian medan yang dihasilkan solenoid pertama tidak masuk ke dalam solenoid kedua. Dengan demikian, B2 sama dengan zeta B1, dengan zeta adalah konstanta yang nilainya kurang dari 1. Nah, jika luas penampang solenoid kedua adalah A2, maka fluks magnetik pada solenoid kedua adalah P2 sama dengan B2 A2 sama dengan zeta B1 A2. Dengan menganggap bahwa solenoid bersifat ideal, maka medan magnet yang dihasilkan solenoid pertama adalah B1 sama dengan μ0 dikali N1 dikali I1, maka P2 sama dengan zeta P2 zeta P0 dikali N1 dikali A2 dikali I1. PGL induksinya menjadi seperti pada gambar. Nah, berdasarkan itulah mendefinisikan besaran yang bernama induktansi bersama sebagai berikut. Sigma 2 dikurang L21 DI1 per dt. Nah, setelah itu, jika L1 adalah panjang solenoid pertama, maka N1 sebenarnya N1 per L1. Akhirnya kita dapatkan bentuk lain dari induksi bersama, yaitu L21 sama dengan zeta μ0 N1 dikali N2 dikali A2 per L1. Yang kesembilan adalah memperbesar induktansi. Untuk memperbesar induktansi suatu solenoid, kita masukkan bahan magnetik ke dalam rongga solenoid tersebut. Hal ini serupa dengan memasukkan bahan dielektrik antara dua plat kapasitor dengan maksud memperbesar kapasitansi. Medan magnet yang mula-mula B saat solenoid kosong berubah menjadi B aksen sama dengan mu B ketika di dalam rongga solenoid dimasukkan bahan magnetik dengan permeabilitas mu. Dengan demikian, fluks magnetik dalam solenoid ketika solenoid tersebut dilalui arus adalah sebagai berikut ini. Nah, untuk GGL induksi yang dihasilkan arusnya adalah sigma sama dengan min n dpi per dt sama dengan min n mu dikali mu 0 dikali n kecil dikali a besar di per dt. Maka induktansi diri solenoid tersebut adalah sebagai berikut. Tampak bahwa induktansi menjadi mu kali lebih besar dibandingkan dengan induktansi saat solenoid kosong. Yang ke-10 adalah transformator. Transformator adalah alat listrik yang digunakan untuk mengubah tegangan listrik menjadi lebih besar maupun menjadi lebih kecil dari tegangan yang semula. Tegangan yang dapat diubah oleh trafo adalah hanya tegangan yang berubah-ubah terhadap waktu, misalnya tegangan bolak-balik. A. Trafo memiliki dua kumparan. Yang pertama, kumparan primer berada di bagian input termasuk tegangan listrik masuk ke dalam trafo. Yang kedua, kumparan sekunder berada di bagian output trafo, tempat tegangan listrik hasil pengubahan keluar dari trafo. Nah, jadi flux magnetik pada kumparan primer adalah sebagai gambar berikut ini, dan juga flux magnetik pada kumparan sekunder adalah sebagai berikut ini. Nah, jadi untuk GGL induksi yang dihasilkan pada kumparan primer adalah seperti pada gambar, dan juga GGL induksi yang dihasilkan pada kumparan sekunder adalah seperti pada gambar.
Dengan demikian, sigma S per sigma P sama dengan NS AS per NP AP. Yang ke-11 adalah daya trafo. Pada transformator, arus dimasukkan pada kumparan primer. Hasilnya pada kumparan sekunder diperoleh arus karena adanya arus listrik menandakan adanya energi, maka energi yang dimasukkan ke kumparan primer dapat dideteksi pada kumparan sekunder. Dengan demikian, trafo juga berperan sebagai pemindah energi dari kumparan primer ke kumparan sekunder. Dari sifat pemindahan energi ini, kita dapat menentukan hubungan antara arus pada kumparan primer dan pada kumparan sekunder. Hubungan ini dapat diartikan sebagai daya pada kumparan primer adalah PP sama dengan IP sigma P, dengan PP adalah daya yang masuk ke kumparan primer dan IP adalah arus pada kumparan primer, dan juga pada kumparan sekunder adalah PS sama dengan IS sigma S, dengan PS adalah daya yang masuk ke kumparan sekunder, sedangkan IS adalah arus pada kumparan sekunder. Adalah detektor logam. Berdasarkan gambar berikut ini, detektor logam secara prinsip memiliki dua buah lilitan yang orientasinya saling tegak lurus. Arus bolak-balik dialirkan ke lilitan besar sehingga dihasilkan medan magnet yang berubah-ubah terhadap waktu di sekitar lilitan tersebut. Namun karena arah medan magnet yang dihasilkan kumparan besar, maka masuk ke kumparan kecil dalam arah yang sejajar bidang kumparan kecil, maka tidak ada flux magnetik dalam kumparan kecil. Dengan demikian, tidak ada arus yang dihasilkan di kumparan kecil. Namun jika di sekitar tempat itu terdapat logam, maka perubahan medan magnet pada kumparan besar mengimbas munculnya arus pada logam yang ada di dekatnya. Arus yang dihasilkan dalam logam tersebut menghasilkan medan magnet yang berubah-ubah. Medan magnet ini ada sebagian yang menembus kumparan kecil dalam arah yang tidak sejajar kumparan kecil. Akibatnya muncul flux magnetik dalam kumparan kecil yang menyebabkan munculnya arus pada kumparan kecil. Akhirnya arus yang dihasilkan kumparan kecil dikuatkan dan digunakan untuk membunyikan alarm tersebut. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.